Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita melanjutkan kembali silsilah ahlu sunnah menetapkan makna zahir, bukan tafwid dan bukan ta'wil. Dan pada kesempatan silsilah yang keenam ini, kita mengutip perkataan dari Al-Imam Ismail Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para salaf dan ulama ahlu sunnah wal jamaah memahami dalil-dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir dari dalil tersebut. Oleh karena itu mereka menetapkan semua sifat Allah yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah. Namun penetapan ini tanpa tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa takyif, yaitu membayangkan bentuk sifat Allah. Di antara ulama yang menegaskan hal ini adalah Imam Ismail Al-Asfahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Jadi berikut ini sebagian kutipan penjelasan beliau rahimahullahu taala dari kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, juz yang pertama, halaman 174, beliau berkata, Faslun fasal. Al-kalamu fi sifatillahi azza wa jalla ma ja'a minha fi kitabillah. Pembahasan tentang sifat Allah azza wa jalla, apa yang telah disebutkan sebagiannya oleh kitabullah atau dalam kitabullah, Auruya bil asanidis sahihati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, famadhhabus salafi rahmatullahi alaihim ajma'in, maka madhab salaf, semoga rahmat Allah bagi mereka semua, isbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha, adalah menetapkannya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ijra'uha ala dhahiriha, dan menjalankannya sesuai dengan dhahirnya. Artinya memahami dengan makna dhahirnya. Wa nafyul kaifiyati anha, dan menafikan kaifiyah anha dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menetapkan semua sifat Allah, menetapkannya sesuai dengan makna zahirnya, dan menafikan, mentiadakan kaifiyah, membayangkan bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan beliau tentang madhab salaf tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau juga, wa qad nafaha qaumun fa abtalu ma asbatahu Allah. Dan sebagian orang, ini di halaman 175, qad nafaha qaumun, sebagian orang menafikan sifat Allah, fa abtalu ma asbatahu Allah, dan membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka tidak menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya, tapi membatalkan. Wa dhahaba qaumun minal mutsbitin, dan sebagian orang yang minal mutsbitin, yang menetapkan sifat Allah, dhahaba ilal bahsi anit takyif, mereka mencari-cari tentang kaifiyah. Ini juga tidak boleh, menetapkan sifat Allah kemudian membayangkan takyifnya, tata cara atau bentuk sifat Allah. Ini juga tidak benar. Kata beliau, wa tariqatul mahmudatu hiya tariqah al-mutawassitatu bainal amrayn. Metode yang terpuji, maksudnya yang benar, hiya at-tariqatul mutawassitah, adalah jalan pertengahan antara keduanya, antara dua perkara. Wa hadza li anna al-kalam fi sifat, karena karena sesungguhnya pembahasan tentang sifat Allah far'un anil kalam fi dzat, adalah cabang dari pembahasan pada zat. Jadi pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian, adalah cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Wa isbatu dzat isbatu wujud.
Dan penetapan zat Allah adalah penetapan wujudnya, la isbat kaifiyah. Ya, dan bukan menetapkan kaifiyahnya. Jadi pada waktu kita beriman bahwa Allah ada dan ada zatnya, ya kita imani Allah punya zat. Tapi kita tidak bayangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakadzalika isbatus sifat. Begitu pula menetapkan ya sifat-sifat Allah. Wa innama asbatnaha li'anna at-tauqif warada biha. Ya, sesungguhnya kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala li'anna at-tauqif warada biha. Ya, karena disebutkan secara tauqifi, artinya berdasarkan dalil. Ya. Wa ala hada madha as-salaf. Di atas jalan inilah madha as-salaf, ya para salaf berjalan. Jadi mereka beriman kepada semua sifat, ya, dan tidak mentakyifnya, tidak membayangkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka beriman kepada zat Allah dan tidak membayangkan ya zat Allah tersebut. Ya. Nah, kemudian dalam kitab ini ya, kitab Al-Hujjah ini juz 1 halaman 99, ya beliau Al-Imam Al-Asfahani rahimahullah taala juga menyebutkan dzikru isbat wajhillahi azza wajal, penyebutan penetapan wajah Allah azza wajal alladzi wasafahu bil jalali wal ikram, ya yang Allah sifatkan ya wajahnya bil jalali wal ikram, ya dengan keagungan dan kemuliaan, wal baqa dan juga ya keabadian. Ya fi qaulihi azza wajal, pada firman-Nya azza wajal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah wajah Rabbmu ya dzul jalali wal ikram yang memiliki ya keagungan dan juga kemuliaan. Wa qala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadat, ya di pagi hari, wal asyi dan sore hari, yuriduna wajhah, yang mana mereka menginginkan wajah Allah. Ya, ini penetapan wajah. Wa qala, dan Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah lah al-masyriq, ya timur dan barat, fa innama tuwallu fa thamma wajhullah, ya kemanapun kalian mengarahkan diri kalian, maka disitulah wajah Allah. Wa qala lil ladzina yuriduna wajha Allah, ya bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah, innama nut'imukum liwajhillah, kami sesungguhnya memberi makan kalian hanya karena wajah Allah, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, ya kecuali hanya mengharap wajah Rabbnya yang maha tinggi. Ini semua ayat-ayat yang ya berkaitan dengan penetapan wajah, ya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil, ya Imam Al-Asfahani menukil perkataan Muhammad ibn Ishaq ya rahimahullah, ya bahwa beliau ya menunjukkan kesepakatan beliau akan nukilan ini, ya perkataan ini. Apa yang dinukil di sini? Kata beliau, jami'u ulama'ina min ahlil Hijaz, seluruh ulama kita, ya ulama ahlu sunnah dari penduduk Hijaz, Tihamah, Yaman, Irak, Syam, Misr, yusbituna lillahi azza wajal ma asbatahu Allahu li nafsihi. Mereka semua menetapkan bagi Allah azza wajal apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Min ghairi tasbih, ya tanpa menyerupakan Allah dengan ya min ghairi tasbihi wajhil khaliq bi wajhi ahadin minal makhluqin. Ya tanpa mentasbih menyerupakan wajah Allah al-Khaliq dengan wajah seorang pun dari para makhluknya. Ya azza rabbuna wa jalla an sabahil makhluqin, ya maha agung maha mulia Tuhan kita ya dari menyerupakan para makhluknya. Wa jalla an maqalatil mu'attilin, ya dan maha agung maha mulia dari perkataan orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya wajah. Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah ya semuanya sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad bin Ishaq, ini semuanya menetapkan bahwa Allah memiliki wajah ya tanpa tasbih. Kemudian di juz 1 halaman 287 beliau juga mengatakan fasal
Qala ba'du ulama ahli sunnah wa yajibul iman bi sifatillahi ta'ala. Ya, sebagian ulama ahli sunnah mereka berkata dan wajib beriman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Dan seperti firman-Nya, lima khalaqtu biyadayya, kepada ya sesuatu yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Ini penetapan ya kedua tangan bagi Allah. Wa qaulihi, dan seperti firman-Nya, wa tajri bi a'yunina. Ya, yang mana dia berjalan ya pada mata-mata kita, ya pengawasan kita, ya mata. Wa qaulihi inna ghadaballahi alaihi, ya. Ya, sesungguhnya kemarahan Allah padanya. Wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum, ya. Ya, Allah ridha kepada mereka. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullah kulla lailah ila sama'id dunya. Ya, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Ini diriwayatkan oleh salasa wa ishruna minas sahabah, 23 dari kalangan para sahabat, sab'ata asyara rajulan wa sittu nisa, ya 17 laki-laki dan 6 para wanita yang meriwayatkan hadis ini, ya. Dan seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qalbin illa wa huwa baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Ya, tidaklah ma min qalbin, ya tidaklah hati, ya kecuali dia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Ar-Rahman. Ya, ini semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat istiwa, dua tangan, penetapan mata bagi Allah, ya marah, sifat marah bagi Allah, ridho, kemudian sifat turun, ya kemudian sifat bahwa Allah memiliki jari, ya. Apa kata Imam Al-Asfahani tentang hal ini? Ya, kata beliau, fahada wa amsaluhu mimma sahha naqluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna madhhabana fihi wa madhhab as-salaf itsbatuhu wa ijra'uhu ala dhahirihi wa nafyul kayfiyati wat tashbih. Ya. Fahada wa amsaluhu, yang seperti ini dan yang semisalnya, mimma sahha naqluhu, dari hadis-hadis yang sudah sahih penukilannya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna madhhabana fihi, sesungguhnya madhab kita padanya, wa madhhab salaf, dan juga madhab salaf, isbatuhu, ya menetapkannya, ini menetapkan apa yang dikandung oleh hadis-hadis tersebut dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ijra'uhu ala dhahirihi, dan menjalankannya sesuai dengan dhahirnya, sesuai dengan makna dhahirnya. Wa nafyul kaifiyah wa tasbih, dan ya menafikan kaifiyah dan tasbih, menafikan, membayangkan sifat yang dan bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kaifiyah, takyif, ya membayangkan bentuk ya sifat Allah, wa tasbih, dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, kemudian di halaman 288 ya beliau juga mengatakan, wa qad nafa qaumun as-sifat fa abtalu ma athbatahu Allah taala. Ya, dan sebagian orang menafikan sifat-sifat Allah taala, fa abtalu ma athbatahu Allah, maka mereka membatalkan apa yang Allah tetapkan, ya tidak menetapkan apa yang Allah tetapkan. Wa ta'awwalaha qaumun ala khilafid dhahir, ya, dan sebagian orang mentakwilnya ala khilafid dhahir, tidak sesuai dengan dhahirnya. Fa kharaju min dalika, ya maka mereka keluar, ya beralih ila darbin minat ta'til wa tashbih, ya beralih kepada bentuk ya ta'til, mengingkari sifat Allah, wa tasbih, dan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, ini pemikiran atau pemahaman yang menyimpang. Kata beliau, wal qasdu innama huwa sulukut tariqatil mutawassitati bainal amrayn. Ya, wal qasdu yang tepat adalah meniti ya jalan ya suluk at-tariqah al-mutawassithah. Meniti ya jalan pertengahan antara
dua perkara, li'anna dinallah ta'ala, karena sungguhnya agama Allah ta'ala bainal ghali, ya, antara yang berlebihan, yang ekstrim, wal muqassir anhu, dan yang mengabaikan, tidak perhatian. Jadi antara, ya, al-ghulu wa al-taqsir, ya, baina al-ifrat wa tafrit, ya, itu agama yang benar. Jadi tidak mengingkari, menafikan, tapi tidak juga menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tapi yang benar adalah menetapkan semua sifat Allah, ya, karena Allah dan Rasulnya menetapkan untuk Allah, tapi tidak menyamakan sifat tersebut dengan, ya, sifat makhluk, ya. Kemudian juga, ya, beliau menjelaskan, ya, wal aslu fi hadha annal kalam fi sifat far'un 'alal kalam fi dzat. Ya, dasar dari hal ini adalah bahwa pembahasan tentang sifat itu adalah cabang dari pembahasan tentang dzat. Wa isbatullah ta'ala innama huwa isbatu wujud la isbatu kaifiyah. Dan menetapkan, ya, Allah Ta'ala, ya, sesungguhnya dia hanyalah menetapkan wujud, bukan menetapkan kaifiyah. Ya, artinya kita meyakini bahwa Allah ada dengan dzatnya, ya, tapi kita tidak membayangkan dzatnya. Begitu juga, ya, sifat seperti itu, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula menetapkan sifat Allah, innama huwa isbat wujud. Sesungguhnya itu adalah hanya menetapkan wujudnya, la isbat kaifiyah, tidak menetapkan kaifiyahnya. Fa idza qulna yadun wa sam'un wa basar wa nahwuha, ya, kalau kita mengatakan tangan, pendengaran, penglihatan dan semacamnya, fa innama hiya sifatun asbatahu Allah li nafsihi. Ya, sesungguhnya itu adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan dia tidak mengatakan makna yad al-quwwah. Ya, dia tidak menyatakan bahwa makna yad itu adalah quwwah, wala makna sama' wal basar al-ilm wal idrak, dan tidak mengatakan makna sama' dan basar itu adalah ilmu dan pemahaman. Ya, wala nusabbihuha. Jadi kita tidak mentakwil, ya, tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala nusabbihuha, dan tidak menyamakan sifat Allah, ya, seperti tangan bil aidi dengan, ya, tangan makhluk, wal asma, dan pendengaran makhluk, wal absar, dan juga, ya, penglihatan. Wa naqul innama wajaba isbatuha li'anna syara' warada biha. Dan kita katakan bahwa sesungguhnya wajib kita menetapkan sifat-sifat tersebut, ya, karena syariat itu warada biha, menetapkannya. Wa wajaba nafyu tasbih anha, dan wajib menafikan tasbih dari sifat-sifat tersebut, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun, dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Ya, kata beliau, kadzalika qala ulama us-salafi, begitu juga telah berkata para ulama salaf fi akhbar sifat, pada, ya, kabar-kabar atau dalil-dalil sifat, amirruha kama ja'at. Ya, jalankan dalil-dalil tersebut sesuai dengan, ya, penyebutannya, ya, sesuai dengan apa yang menjadi makna, ya, dari lafaz tersebut. Ya, jadi kesimpulan, ya, yang pertama bahwa Al-Imam Ismail Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitab Al-Hujjah ini menetapkan semua sifat Allah yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa, ya, Imam Ismail Al-Asfahani dalam kitab Al-Hujjah ini menetapkan makna zahir untuk memahami dalil tentang sifat Allah. Jadi memahami, ya, sifat-sifat Allah itu adalah sesuai dengan makna zahir. Ya, kemudian yang terakhir bahwa, ya, Al-Imam Ismail Al-Asfahani menegaskan, ya, bahwa mazhab para salaf dalam memahami dalil-dalil tentang sifat Allah adalah memahaminya dengan makna zahir, ya, bukan mentakwilnya dan bukan mentafwidnya. Wallahu ta'ala a'lam.